Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hayy Fazal Fitila dengan NPM 25782104. Di sini saya akan praktikum, yaitu praktikum paket tracer 2.3.7 ya, paket tracer 2.3.7. Di sini yaitu paket tracer dengan berjudul Navigate the iOS atau navigasi iOS ya. Objektif yang akan kita lakukan di sini itu yang pertama part 1 itu membangun koneksi dasar ya, mengakses CLI dan explore help, menu help ya. Terus yang kedua kita akan menjelajahi mode access mode. Kita akan menjelajahi access mode dan akan mengeset atau mengatur waktu. Maaf sebelumnya. Untuk skenario itu dalam aktivitas ini kita akan melakukan praktik skill yang akan diperlukan untuk menavigasi Cisco iOS. Seperti mode akses penggunaan yang berbeda, berbagai mode konfigurasi dan perintah umum digunakan sehari-hari. Kita juga akan berlatih mengakses konteks sensitif help dengan menggunakan konfigurasi clock ya. Terus untuk instruksi yang pertama ya, kita part 1 itu membangun kontrol akses CLI dan mengeksplor help. Yaitu step pertama, kita akan mengkoneksikan PC 1 dengan S1 ya, ini switch ya, dengan console table. Nah, untuk mendapatkan console table ya, sini sudah diarahkan ya. Klik connection icon yang ini, connection icon yang ini. Terus kita akan mengambil select the light blue console cable ini, klik ya, kita akan klik. Lalu kita akan sambungkan ke PC dengan menggunakan RS232. Terus kita akan sambungkan ke RS di sini, dan ini di bagian konsol. Apakah benar? Drag to console connection switch, klik access to connect. Okay. Nah, untuk langkah pertama sudah selesai ya. Terus kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu establish terminal session with switch 1. Pertama itu kita akan klik PC 1. Kita akan masuk ke desktop. Terus kita akan membuka aplikasi terminal. Nah, terus kita akan oke. Nah, di sini kita tinggal press return ya, untuk mendapatkan message start untuk memulai. Nah, terus kita akan masuk ke dalam step 3. Kita step 2 sudah selesai ya. Kita akan masuk ke dalam step 3, yaitu explore the iOS help. Nah, kita di sini akan mengetik yaitu tanda tanya terlebih dahulu untuk tahu apa isinya. Nah, di sini di access command ini, di perintah access ini ada beberapa perintah yang ada di sini, yaitu connect itu untuk open a terminal koneksi, terus disable untuk mematikan privilege command, terus disconnect untuk disconnect dari network, terus ada enable untuk masuk ke dalam privilege command, terus kita bisa access untuk keluar dari exec, terus logout untuk keluar dari exec, atau untuk ping untuk memesan lagi, untuk mengirim echo message, dan resume untuk resume activity, terus show untuk menampilkan, SSH ini untuk open secure sales client koneksi, terus telnet ini untuk mengopen, untuk membuka telnet koneksi, dan terminal ini untuk setting lain parameter. Terus tracker ini untuk nge-track ya, nge-track destinasi yang akan dituju. Nah, terus yang kita ke bagian part 2 ya, explore exec mode ya.
kita akan masuk dulu ke perintah exec, yaitu dengan cara nggak bisa lagi ya. Kita tinggal ketik yang namanya enable command. Kita bisa menggunakan ketik N, terus kita tab, nah dia akan muncul enable. Nah, lalu kita akan enter. Nah, kita sudah masuk dalam exec mode ya, mode exec. Terus kita buat the display after press tab key. Nah, jadi displaynya itu dia akan, kalau kita N terus kita pencet tab ya, dia akan keluarnya enable. This is called command complement or tab complement. When the part of command is typed, the tab key can be used to complete the practice command. Jadi penggunaan tab di sini itu untuk mempercepat kode atau shortcut lah istilahnya dari sebuah komen. Terus kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu when the prompt type question mark. Oke, kita akan menggunakan tanda tanya di sini juga ya. Nah, di sini dalam access mode itu ada banyak ya pilihannya ya. Ada clear, ada clock, ada configure, ada connect, ada copy, debug, delete, dir, disable, enable lagi, erase, exit, logout, more, no, ping, reload, resume, setup, dan show. Dia ada more juga ya, kita cek ya. SSH, talent, terminal, password, ada bug. Nah, lumayan banyak di sini ya. Terus how many comment are displayed now with height. You could type C. Tulis C. Jadi kita akan menghitung komen yang bertipe C ya. Jadi di sini komen yang bertipe C itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yaitu C untuk clear function, untuk menghapus fungsi, clock in untuk memanage waktu sistem, terus configure untuk mengkonfigurasi mode, masuk configure mode, terus ada connection, ada copy. Terus kita akan masuk ke dalam enter global configured mode. Dan sini kita akan menggunakan config ya. Jadi kita tinggal pencet C di sini atau con, kita tab. Config. Nah, configure, kalau con kayaknya masih tabu. Config. Terus kita bisa enter. Configure from terminal, more or memory network terminal. Kita akan T ya. Nah, kita sudah masuk ke layanan config ya. Terus press enter to accept the default parameter this and branch terminal. Terus how does the prompt change? Promptnya akan berubah menjadi yang dari S1 doang, S1 hashtag doang, sekarang masuk dalam S1 config baru hashtag ini pagar. Dia berubah akan menjadi gini. Terus kita akan keluar menggunakan exit. Enter. Nah. Terus kita akan masuk ke dalam part 3 yaitu akan mengatur waktu ya. Yang pertama kita akan menggunakan perintah clock ya, yaitu show clock dulu. Show clock. Perintah ini digunakan untuk apa? Kita enter. Dia itu akan menampilkan atau memunculkan waktu bawaan atau default tahun dari pabrik Cisco. Nah ini ya, defaultnya itu seperti ini. Nah untuk mengaturnya itu kita bisa ketik perintah clock, enter. Nah kenapa nggak bisa?
karena ini belum lengkap. Tuh, incomplete comment tuh. The comment incomplete, message is returned by ESO. Ini indicate the clock comment need to more parameter. Nah, jadi komen ini membutuhkan lebih dari parameter gitu. Contohnya seperti apa? Kita bertanya langsung ke clock. Nah, di sini suruh mengatur time dan date, mengatur waktu dan tanggal. Berarti kita tinggal clock set, kita tanya lagi, apa sih clock set? Nah, jadi itu hours, menit, dan second ya, kita mengaturnya. What would have been displayed in one clock set comment will be entered and no response how to meet. Simple smart. Terus kita akan menanyakan ya, kita kontrol set 15 00 pakai tanda tanya shift tanda. Kita akan mengatur lagi, kita suruh memasukkan mode ya. No. Tadi udah benar. Kita tinggal menambahkan ya. Oke. Tinggal tambahkan return more information day-nya itu 2 sekarang tanggal 27 terus kita atur Januari. Oh, kita akan mengikuti settingan awal aja ya. Di sini suruh masukkan tanggal 1, tanggal 31, terus bulan Januari, dan 2035. Kita enter. Nah, terus kita akan show. Kita akan menunjukkan clocknya ya. Nah, dia akan berubah waktu settingannya menjadi sesuai yang kita input ya. Nah, ini tadi komennya ya, seperti ini ya. Terus kita akan masuk ke dalam set 2, explore ada di comment message. Oh, kita akan mengatur ulang lagi ya. Kita akan buat lagi CL, terus tab, terus tidak mau. Tidak mau dia. Coba kita langsung masuk ke dalam clock ya, atau misalnya clock. Terus dia tampilannya tidak ini ya, incomplete. Perintahnya belum lengkap, lalu kita akan lengkapkan clock set 25. Emang ada jam 25? Nggak ada kayak gitu. Oh, invalid input detect. Oh, jadi dia itu nggak bisa ya. Oke. Kalau nggak bisa, berarti coba kita nambahin tanggal bulan 32. Coba kita perbaiki dulu. Ini 4. Why still not? Nah, dia jadi nggak mau ya kalau misalnya bulannya itu lebih dari
Jadi kita itu nggak bisa masukin angka asal ya. Jadi ini udah sesuai dengan peraturan. Kita harus memasukkan sesuai peraturan, yaitu eh, kita harus memasukkan jam yang sesuai kan, 24 jam, menit yang sesuai, menit cuma sampai 60, detik juga sampai 60, dan bulan itu 12 jangan lebih. Berarti kita nggak bisa masukin seperti ini ya. Set clock 1, ini kita asal ya. 2, 5. Nah ya dia nggak mau inputnya nggak berhasil. Tapi kalau misalnya kita set, nah dia mau. Kenapa jadi misal begini? Clock set. Coba kita. Nah, tadi dia nggak mau ya, dia malah error seperti ini ya. Apa karena hmm entahlah ya, kenapa bisa jadi error seperti ini. Oke, mungkin segini aja ya video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.